Binbas TV, mendidik, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بالغمة صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan kembali belajar bersama mengenai permasalahan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kali ini pembahasan kita mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian. Dan ini kita pelajari berdasarkan buku Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, di mana beliau ini adalah salah satu murid Imam Syafi'i. Jadi tentunya beliau mempelajari ilmu-ilmu yang beliau dapatkan berdasarkan apa yang disampaikan oleh guru-gurunya, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi dari buku ini insya Allah kita akan mendapatkan informasi mengenai bagaimana sebenarnya akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala melalui buku murid beliau ini. Di dalam buku ini dikatakan bahwa wal khalqu mayyituna bi ajadihim 'inda nafadi arzaqihim wa inqita'i asarihim. Semua makhluk, semua ciptaan itu akan menjadi mati, akan mengalami kematian. Bi ajalihim, tentunya berdasarkan ajal-ajalnya. Inda nafadi arzaqihim, setelah kehabisan, yakni setelah mereka tidak mendapatkan rezeki lagi. Wa inqita'i asarihim, dan terputusnya jejak-jejak mereka atau pengaruh mereka. Summahum ba'da ad-daghtati fil quburi musa'alun. Kemudian manusia ketika sudah meninggal, setelah dimasukkan ke kubur, maka mereka akan ditanya. Wa ba'dal bila mansyurun. Kemudian setelah diberikan pertanyaan tadi melalui proses tanya jawab di kubur, mengalami fitnahnya, maksudnya apakah dia menjadi termasuk orang yang mendapatkan nikmat atau azab di dalam kubur. Kemudian setelah dalam kubur, kemudian masuk peristiwa berikutnya, tahapan berikutnya, yaitu mereka akan dibangkitkan, akan kemudian dimunculkan lagi. Wa yaumul qiyamati ila rabbihim mahsyurun. Kemudian pada hari kiamat nanti setiap manusia akan dikumpulkan. Waladal aradi alaihi muhasabun bihadratil mawazini wa nashri suhufid dawawin. Kemudian setelah dikumpulkan, semua manusia akan memasuki proses tahap berikutnya, yaitu ada namanya itu adalah satu proses. Kalau orang beriman, maka dia hanya diperlihatkan saja, diperlihatkan amalnya. Kemudian kalau misalnya dia orang kafir atau misalnya orang yang banyak maksiat, maka dia dihisab. Dan itu amalannya akan dihisab sesuai dengan timbangannya. Artinya
menggunakan timbang 1 hari lamanya itu selama 50.000 tahun. Bandingannya pada hari dunia saat ini adalah 50.000 tahun lamanya. Kalau dibandingkan 1 hari pada hari kiamat. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, "Lau kana ghairullahi azza wa jalla al-hakima baina khalqihi lakinnahu Allahu yalil hukma bainahum bi'adlihi wa bimiqdaril qa'il fid dunya." Kalau seandainya selain Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla ada hakim untuk memutuskan perkara-perkara pada hari kiamat nanti, lakinnahu huwallahu yali al-hukma bainahum bi'adlihi. Akan tetapi tidak ada hakim yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana proses pengadilan di hari kiamat nanti itu hanya selama jaraknya itu ya seperti tidur siang lamanya. Jadi qailulah itu biasanya dilakukan adalah pada waktu siang sebelum duhur atau setelah duhur. Artinya segitulah proses lama pengadilan di hari kiamat nanti. Wa huwa asra'ul hasibin, dan Allah itu maha cepat proses penghitungannya, proses pengadilannya. Kama bada'ahu lahum min syaqawatin wa sa'adatin yawma idzin ya'udun. Sebagaimana mereka memulainya, ada yang dalam keadaan sengsara, ada yang dalam keadaan berbahagia pada hari itu. Kemudian mereka akan kembali. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Kemudian manusia nantinya itu pada hari kiamat itu ada satu kelompok di surga dan ada satu kelompok lagi di neraka. Jadi dari dua ayat tadi yang sudah kita sebutkan, tentunya di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa pada hari kiamat itu lamanya itu selama 50.000 tahun. Biyaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Hari kiamat itu lamanya itu 50.000 tahun kalau dibandingkan hari dunia. Artinya hari dunia 50.000 tahun, di hari kiamat nanti cuma 1 hari. Kemudian Allah juga mengatakan wa huwa asra'ul hasibin, dan Allah itu maha cepat proses hisabnya, proses pengadilannya. Nah, ini kan sepertinya bertentangan. Tentunya bagi orang yang banyak dosanya, bagi orang yang suka bermaksiat, bagi orang kafir, itu memang terasa lama prosesnya. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang beramal soleh itu sangat cepat prosesnya. Nah itu, inilah yang membedakannya. Jadi di sini akan kita jelaskan sedikit mengenai apa yang disampaikan oleh Imam Muzani tadi di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, di mana beliau mengatakan wal khalqu mayyituna bi ajalihim. Semua makhluk itu adalah mati sesuai dengan ajal mereka. Nah, ini adalah tahapan pertama sekali untuk menuju tahapan-tahapan akhirat. Yaitu adalah tahapan pertama ya adalah proses kematian. Ya, jadi kematian adalah sebagai pintu untuk mengarungi proses sebelum masuk surga. Nah, ini adalah langkah pertama sebelum manusia memasuki tempat tinggal terakhirnya, yaitu surga atau neraka. Dan ini akan berlaku pada semua makhluk, siapapun itu. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan binasa tanpa terkecuali Allah. Artinya semua akan binasa kecuali Allah, kecuali wajah Allah, maksudnya Allah. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah menjelaskan summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian kalian setelah di dunia ini akan mati. Jadi tidak ada
seorang pun yang bisa melewati proses ini, melewati atau menghindari tahapan pertama ini sebelum kita nanti berakhir di surga atau neraka. Tentunya kita berdoa semua agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surga. Amin. Kemudian beliau mengatakan wal khalqu mayyituna bi ajalihim. Tentunya sesuai dengan ajalnya masing-masing. Misalnya umat-umat yang terdahulu sudah melewati ajalnya. Artinya mereka sudah masuki langkah pertama sebelum ke akhirat, sebelum masuk surga. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya, ada waktu kematiannya, sudah ditentukan tentunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau misalnya ajal itu sudah datang, maka tidak bisa lagi seorang pun yang bisa mengundurnya ataupun bisa memajukannya. Jadi ajal itu sudah ditetapkan. Kita tidak akan bisa mengulur-ngulur dan memajukannya. Nah, Allah sudah menetapkan misalnya ajal si A hari B ini, si B besok dan seterusnya. Semuanya sudah punya ajal masing-masing dan itu tidak bisa diubah oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Muzani rahimahullah taala mengatakan inda nafadi arzaqihim wa inqita'i asarihim. Jadi setiap orang itu akan mati ketika rezekinya sudah tidak ada. Dia tidak akan mendapatkan rezeki lagi. Baik itu harta, rezeki berbentuk anak, rezeki berbentuk ilmu. Jadi semuanya itu akan hilang, tidak ada gunanya lagi. Kemudian summahum ba'da dhaqtati fil quburi musa'alun. Jadi setelah melewati proses kematian, maka manusia akan memasuki tahap berikutnya, yaitu masuk ke dalam kubur. Masuk ke dalam kubur, kemudian setiap orang akan ditanya. Baik itu orang beriman maupun orang kafir. Di mana Nabi SAW mengatakan, "Lau naja ahadun min dhammatil qabri, lanaja Sa'dun bin Mu'adin." Jadi, kalau seandainya ada orang yang bisa selamat dari proses beratnya kuburan, melewati proses kuburan, maka Sa'ad bin Mu'ad itu lebih utama untuk mendapatkan keselamatan. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menghindari proses yang kedua ini. Setelah mati, kemudian tahapan kedua adalah yaitu ke dalam kuburan. Ya meskipun misalnya tidak dikubur secara misalnya dikubur itu tidak harus tidak harus di tanah gitu. Karena sebagian orang ada yang dibakar gitu. Walaupun itu di luar Islam tentunya. Misalnya ada orang yang hilang atau misalnya terbakar gitu kan. Tapi dia akan tetap melewati proses apa yang terjadi di kuburan gitu. Yaitu dia akan ditanya. Jadi dia meskipun dia tidak dalam kuburan, tetap dia akan melewati proses ini, yaitu akan ditanya oleh malaikat. Jadi di dalam kuburan setiap orang akan didatangi oleh dua malaikat. Dua malaikat ini akan mengatakan man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Jadi semua orang akan melewati pertanyaan-pertanyaan ini. Tidak ada yang bisa menghindari dan kabur atau lari dari tahapan ini. Nah, adapun nama malaikat itu tentunya sebagaimana yang sudah kita ketahui, ya ini adalah
salah satu rukun iman, yaitu beriman kepada para malaikat. Jadi di antara nama-nama malaikat itu adalah Munkar dan Nakir. Jadi malaikat yang khusus bertugas untuk menanya setiap mayat atau jenazah yang berada di kubur itu Munkar dan Nakir. Sebagaimana nama ini tentunya berdasarkan hadis Nabi SAW, di mana Nabi mengatakan, "Idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum, idza qubira ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir." Jadi Nabi mengatakan, apabila salah seorang kalian dikubur, maka dia akan didatangi oleh dua malaikat yang hitam dan pekat. Yuqalu li ahadihima, salah satu malaikat itu namanya adalah Munkar dan satu lagi adalah Nakir. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya mengenai fitnah kubur, di mana beliau mengatakan, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu." Sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan, dimasukkan ke dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, kemudian teman-teman yang mengantar dia ke dalam kubur itu akan pulang. Wa innahu la yasma'u qara'ani 'alihim. Penghuni kubur tadi, mayat tadi itu mendengar suara sandal-sandal mereka, sandal-sandal teman-temannya yang mengantar dia ke dalam kubur. Kemudian setelah itu atahu malakani fayuqidanihi. Kemudian setelah dia ditinggal oleh teman-temannya, dua malaikat mendatanginya. Kemudian mendudukkannya. Fayaqulani, kemudian dua malaikat ini berkata, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Apa menurutmu, apa pendapatmu tentang orang ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dua malaikat ini menanyakan, menurut kamu bagaimana tentang Muhammad SAW? Adapun fa'amal mu'min, adapun kalau dia beriman, kalau dia adalah seorang beriman, fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Maka orang beriman akan menjawab pertanyaan malaikat tadi. Dia mengatakan, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya, utusannya. Fayaqalu lahu unzur ila maq'adika minan nari qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Kemudian setelah dia menjawab tadi bahwa dia bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya, maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi di surga. Artinya sebelumnya disediakan tempat di neraka, tapi Allah ganti. Karena dia bisa jawab, maka Allah ganti tempatnya menjadi di surga. Fayarahuma jami'an. Maka dia melihat semuanya. Wa ammal munafiq, adapun orang munafik, wal kafir, dan orang kafir, fayuqalu lahu, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa pendapatmu tentang orang ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad SAW? Kemudian orang munafik atau orang kafir akan menjawab, fayaqulu la adri. Aku tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan orang. Fayuqalu, kemudian dikatakan kepadanya, la daraita wa la talaita. Wa yudrabu bimatariqi min hadidin darbah. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairis thaqalaini. Kamu tidak tahu dan tidak membacanya. Ketika dia tidak bisa jawab, dia hanya mengatakan
aku tidak tahu, aku hanya mengatakan sesuai apa yang dikatakan orang, artinya bukan berdasarkan keimanan, maka dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan tidak membacanya, tidak mempelajarinya. Maka wa yudrabu bimatariqi min hadidin darbah. Kemudian dia akan dipukul dengan palu dari besi, satu pukulan. Kemudian dia akan fayasihu sayhatan. Dia akan menjerit sejadi-jadinya. Yasma'uha man yalihi khairis saqalain. Dan dia akan didengarkan. Jeritannya didengarkan oleh siapapun kecuali jin dan manusia. Nah, jadi semua hewan, semua malaikat akan mendengarkan apa yang terjadi pada dirinya, jeritannya tadi. Semua makhluk akan mendengarkan jeritannya tadi, jeritan orang kafir atau orang munafik tadi setelah dipukul. Nah, semua makhluk mendengarkannya kecuali jin dan manusia. Artinya hewan-hewan akan mendengarkan jeritannya. Adapun dalam riwayat yang lain, dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, Innal mu'mina idha wudi'a fi qabrihi atahu malakun, fayaqulu lahu ma kunta ta'bud. Jadi sesungguhnya seorang mukmin apabila diletakkan, dimasukkan ke dalam kuburnya, atahu malak, maka dia didatangi oleh malaikat. Fayaqulu lahu, kemudian malaikat itu berkata, ma kunta ta'bud, apa yang engkau sembah di dunia? Fa in hadahullah qala kuntu a'budullah. Nah, jadi kalau dia Allah beri hidayah, maka dia akan menjawab, aku menyembah Allah. Fa yuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Kemudian dikatakan kepadanya, apa pendapatmu tentang orang ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Maka dia akan menjawab, huwa abdullahi wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fama yas'alu an syai'in ghairaha. Kemudian malaikat tadi tidak menanya lagi setelah dia bisa menjawab pertanyaan tadi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam proses tahapan ini, yaitu setelah kematian kemudian proses kuburan ini, tentunya seorang kafir atau seorang munafik atau seorang fasik akan mendapatkan azab di dalam kubur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Jadi neraka, api neraka itu akan ditampakkan pada orang kafir pada waktu pagi dan sore hari. Jadi setiap hari orang kafir itu akan merasakan api neraka di dalam kuburnya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah azab yang berketerusan, berkelanjutan. Kemudian ada azab di dalam kubur itu jenis yang kedua, yaitu azab yang terputus sesuai dengan maksiat. Artinya kalau misalnya dia bukan orang kafir, maka azabnya tidak seperti orang kafir. Kalau orang kafir itu kan karena dia tidak beriman, maka azabnya setiap hari akan mendapatkan api neraka di dalam kuburnya. Tapi orang yang bukan kafir, tentunya orang beriman yang bermaksiat, dia beriman tapi sering melakukan maksiat, maka maka dia akan diazab sesuai maksiatnya. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Jadi kalau misalnya orang Islam, orang beriman, dia bermaksiat, maka di kubur nanti dia akan diazab sesuai dengan maksiatnya.
Artinya seperti contoh dalam hadis ini sebenarnya adalah sebelumnya Nabi melewati kuburan, ada 2 kuburan, kemudian Nabi mendengar suara jeritan dalam kubur tersebut. Kemudian ketika Nabi ditanya, kenapa ada apa Nabi SAW? Maksudnya ketika itu Nabi berhenti melewati kuburan, kemudian ketika ditanya kenapa, kemudian Nabi mengatakan, penghuni 2 kuburan ini lagi disiksa. Namun dosa mereka sebenarnya bukan dosa besar. Jadi amma ahaduhuma fakana la yastanji minal bauli. Adapun yang pertama ini, dia itu tidak beristinja setelah buang air kecil. Jadi dia disiksa karena dosa itu, karena dosa tidak mau istinja. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satu lagi ini, kuburan satu lagi, dia itu suka mengadu domba. Itulah dosa yang membuat seseorang itu disiksanya tadi. Jadi penghuni 2 kubur itu tadi disiksa karena dua dosa itu. Artinya apa? Selama dia tidak kafir, maka itu tidak akan berkelanjutan gitu. Jadi dia hanya disiksa sesuai dengan dosanya saja. Tapi kalau orang kafir, maka setiap hari akan terus-menerus disiksa di dalam kuburnya. Jadi di dalam kubur itu tentunya ada istilah, ada namanya adab, ada namanya nikmat. Tentunya sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setiap orang itu akan melewati proses ini. Jadi adapun orang yang kafir maka dia akan diadab. Adapun orang beriman maka dia akan mendapat kenikmatan. Seperti para anbiya, para sahabat, para mujahid. Mereka di kubur mereka itu justru tidak disiksa, justru mereka malah mendapatkan rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu hidup dengan bahagia di dalam kuburnya karena keimanan dan amalan mereka. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ba'dal bila mansyurun. Setelah proses melewati proses kuburan ini, maka manusia akan melewati tahap berikutnya, yaitu dibangkitkan. Setelah mereka melewati ujian dalam kubur, ada yang mendapatkan nikmat tentu untuk orang beriman, ada yang mendapatkan siksaan bagi orang kafir atau bagi orang yang bermaksiat, maka setelah itu adalah dibangkitkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma amatahu fa aqbarah, tsumma idza syaa'a ansyarah." Jadi manusia itu setelah dimatikan maka dikubur. Kemudian setelah itu jika Allah berkehendak maka akan dibangkitkan. Wa yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyurun. Kemudian pada hari kiamat nanti semua makhluk, semua manusia akan dikumpulkan. Jadi yang dimaksud dikumpulkan di sini tentunya dikumpulkan jasad-jasadnya setelah misalnya terpisah-pisah dalam kuburan setelah disiksa, kemudian dihidupkan kembali, kemudian setelah itu baru dikumpulkan pada hari kiamat. Nah, tentunya mereka dikumpulkan dalam satu tempat dalam keadaan tidak bersandal, tidak berbaju, tidak berkhitan. Kemudian watadnu minhum asy-syams hatta takunu bimiqdari mil. Kemudian matahari itu mendekat, jaraknya sangat dekat kepada mereka, sekitar jarak 1 mil. Wa yakunun nasu ala qadri a'malihim fil 'araq. Kemudian manusia ketika itu sesuai dengan amal mereka,
maka ada yang tenggelam, ada yang sebahu, ada yang sekaki. Jadi keringat mereka, karena mataharinya sangat dekat, maka keringatnya tuh sangat banyak. Adapun banyak dosanya, maka keringatnya akan semakin banyak. Kalau orang yang beriman, kalau misalnya dosanya sedikit, maka keringatnya akan sedikit. Kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada perlindungan selain lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada 7 golongan di mana Nabi SAW mengatakan, yauma yadilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari kiamat nanti ada sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih. Ada 7 golongan yang dinaungi atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada lagi perlindungan dan naungan. Nah, ada 7 golongan, di antaranya adalah orang yang seorang pemuda yang hatinya itu selalu bergantung, selalu terikat dengan masjid. Kemudian pemimpin yang adil, kemudian orang yang berimpak secara rahasia gitu, bersedekah secara rahasia. Kemudian seorang yang lebih memilih untuk menjauhi maksiat ketika dia diajak untuk bermaksiat. Jadi ada 7 golongan, dan mereka ini tentunya tidak kena matahari karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan proses ini juga tidak mungkin bisa dihindari siapapun. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Pada hari di mana kami jalankan gunung-gunung, artinya kami buat gunung-gunung bisa berjalan. Wa taral arda barizah. Kemudian bumi itu juga membengkak. Wa hasyarnahum. Kemudian kami kumpulkan semua manusia. Falam nughadir minhum ahada, dan tidak ada satupun yang bisa tertinggal. Artinya tidak ada yang bisa menghindar, tidak ada yang bisa kabur dari proses ini. Kemudian Imam Muzani rahimahullah taala mengatakan, wala dal ardi alaihi muhasabun. Jadi ada tahapan berikutnya setelah dikumpulkan, yaitu ardu namanya, yaitu memperlihatkan amalan, yaitu proses hisab. Tentunya proses ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Jadi demi Tuhanmu kami benar-benar akan menanyakan semuanya mereka. Menanyakan mereka semuanya tanpa terkecuali. Amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi pada hari kiamat nanti ada proses hisab namanya. Jadi hisab ini 2 macam. Ada namanya ardu, ada namanya munaqasyah. Nah, jadi ardu ini hanya memperlihatkan saja. Jadi kalau misalnya seseorang hanya diperlihatkan amalannya, maka dia selamat, maka dia aman. Nah, namun kalau munaqasyah artinya ketika sudah ditanya, maka dia tidak akan selamat. Artinya ketika dia sudah ditanya Allah, maka itu menunjukkan bahwa dia telah berbuat dosa, maka akan dihukum dulu, maka dia akan diadab dulu. Kemudian di antara manusia ada yang tanpa hisab sama sekali, tanpa adab. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, di mana dalam hadis Nabi ketika diperlihatkan satu umat yang sangat banyak sekali, kemudian dikatakan, inilah umatmu wahai Muhammad, hadihi ummatuka. Wa yadkhulul jannata min haula'i sab'una alfan bighairi hisab wala adab. Dan dari umat Nabi SAW ini akan masuk surga, di antara mereka itu ada sebanyak
70.000. 70.000 tanpa hisab dan tanpa adab. Artinya masuk langsung ke surga. Ada 70.000. Di dalam hadis yang lain bahkan dikatakan setiap 70.000 ini mengajak 70.000 lagi. Artinya sekitar 4,8 miliar 4,8 miliar orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, jadi semoga kita yang belajar ini dan semua kaum muslimin yang mendengarkan pelajaran ini dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa adab. Amin. Namun adapun orang kufar, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, fala yuhasabuna muhasabatan man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Jadi mereka orang kafir itu tidak dihisab seperti halnya orang beriman. Kenapa? Karena fungsi dari hisab itu adalah untuk menghisab, untuk menghitung, untuk menimbang amalan soleh dan amal buruk. Sementara orang kafir itu tidak memiliki amalan baik gitu. Amalan solehnya tidak ada. Maka tidak perlu ada hisab seperti orang beriman. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan bihadratil al-mawazin. Kemudian akan dihadirkan atau didatangkan ada timbangan, jadi tidak bisa lagi orang menghindar. Nah, jadi ketika pada hari kiamat nanti ada namanya timbangan untuk menimbang amal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nad'ul mawazina bil qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Kata Allah, kami akan meletakkan timbangan dengan sangat adil pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'an. Maka seorang pun tidak akan pernah terzalimi. Karena dengan timbangan itu akan jelas berapa amal baiknya, berapa amal buruknya. Jadi maka sesuai dengan timbangan itu maka dia akan dimasukkan ke surga atau ke neraka. Jadi tidak akan ada yang terzalimi sedikit pun. Dan tidak ada seorang pun yang dirugikan. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan wa nasri suhufid dawawin. Nah, kemudian setelah itu akan ditampakkan lembaran-lembaran catatan-catatan amalan mereka. Jadi akan diperlihatkan, akan dibukakan catatan-catatan amalan setiap orang pada hari kiamat nanti. Di antara manusia ada yang mengambil kitabnya, catatannya tadi, dengan tangan kanannya. Kemudian ada yang mengambil kitabnya itu dengan tangan kirinya, dari belakang, misalnya kayak gini. Jadi, kemudian setiap orang akan melihat, akan mengetahui amalannya semenjak dia hidup pertama kali sampai dia meninggal. Semuanya tertulis jelas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa wudi'al kitabu." Kitab-kitab, catatan-catatan amalan nanti akan diletakkan. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Kemudian kamu akan melihat orang-orang mujrim, orang-orang yang berbuat maksiat, itu mushfiqina, takut, ketakutan melihat apa yang berada di catatan amalan mereka. Wa yaquluna, kemudian mereka mengatakan ya wailatana,
Ma li hadzal kitabi, betapa meruginya kami. Kenapa kitab ini la yughadiru saghiratan, tidak menyisakan sedikit pun, artinya tidak meninggalkan sedikit pun, artinya tidak tidak mau melupakan amalan buruk itu gitu. Jadi semuanya tercatat jelas. Kenapa nggak dilewatkan gitu? Kenapa nggak dihapus saja catatan sebagian amalan buruk gitu? Jadi mereka sangat menyesal. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Kitab ini tidak pernah terselip pun, menyelipkan sedikit pun, artinya tidak pernah melupakan baik amalan kecil maupun amalan besar. Semuanya dicatat dengan jelas. Illa ahsaha, kecuali semuanya dicatat. Wa wajadu ma'amilu hadira. Kemudian mereka mendapatkan apa yang mereka kerjakan di dunia itu berada di kitab tersebut, di catatan tersebut. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak pernah menjolimi siapapun. Artinya, dengan adanya proses ini, maka tidak ada lagi tuntutan, artinya pertimbangan, arti apa atau apalagi nama istilah di dunia, penurunan atau istilah misalnya ketika misalnya orang minta keringanan, tidak ada lagi seperti itu. Jadi semuanya berdasarkan amalan kita di dunia. Kalau kita beramal soleh, maka kitab-kitab itu akan menjelaskan, menulis, mencatat semua amalan soleh kita. Kalau amalan kita buruk semua, maka semuanya jelas di kitab tersebut. Tidak ada yang terlupakan. Ahsahullahu wa nasuh. Allah menghitung amalan mereka, namun mereka melupakan amalan mereka. Jadi semua manusia ketika itu lupa dengan apa yang mereka kerjakan di dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghitung dan membalas amalan mereka semuanya. Qala Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ahsahu Allahu wa nasuh. Wallahu 'ala kulli syai'in syahid." Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semuanya. Fayunabbi'uhum bima 'amilu. Kemudian Allah menyampaikan kepada mereka apa yang mereka lakukan di dunia. Ahsahullahu wa nasuh. Allah menghitungnya, mencatatnya. Namun mereka melupakan apa yang mereka kerjakan. Artinya mereka merasa tidak bersalah. Tapi amalan mereka itu tetap dicatat oleh Allah. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah sebagai saksi atas semua apa yang mereka kerjakan. Jadi, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat nanti maka akan kelihatan siapa saja yang beramal soleh, siapa saja yang beramal buruk. Artinya tidak akan ada lagi negosiasi gitu. Tidak ada istilah negosiasi. Tidak ada lagi minta keringanan. Tidak ada lagi misalnya minta pulang ke dunia, itu tidak ada lagi seperti itu. Jadi kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia. Kemudian Imam Muzani rahimahullah taala mengatakan, wa fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Pada hari kiamat nanti itu lamanya satu hari itu sama seperti 50.000 tahun di hari dunia. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Hada yaumul qiyamah. Ja'alahu Allahu 'alal kafirina miqdara 50,000 sanah."
inilah hari kiamat yang Allah jadikan untuk orang-orang kafir itu lamanya selama 50.000 tahun. Jadi untuk orang kafir, proses satu hari kiamat nanti itu selama 50.000 tahun. Kalau bandingannya di dunia. Itu untuk orang kafir. Wa ammal mu'minuna fayakunu hadzal yawmu 'alaihim kaqadril waqti baina adh-dhuhri wal 'ashri. Adapun untuk orang beriman itu waktunya itu antara waktu zuhur dan waktu asar. Jadi tidak lama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, beliau mengatakan, Yaumul qiyamati kaqadri ma baina adh-dhuhri wal 'ashri. Hari kiamat itu lamanya itu adalah seperti antara waktu zuhur dan waktu asar. Nah, itulah lamanya hari kiamat bagi orang-orang beriman. Jadi kita sangat bersyukur sebagai orang beriman tentunya, beriman kepada Allah dan kepada malaikat, kemudian pada kitab, kepada nabi, kepada hari kiamat, kemudian pada qada dan qadar. Kita sangat bersyukur kita bisa melewati insya Allah nanti tidak terlalu lama seperti lamanya para orang kafir melewati waktu hari kiamat. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, "Lau kana ghairullahi hakim baina khalqih." Maksudnya adalah bahwa ukuran hisab Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat untuk makhluk-makhluknya, wa mu'aqibatu iyyahum bimiqdaru 50,000 sanah law kana ghairullahi ma'asib. Jadi kalau seandainya misalnya tadi waktunya itu hari kiamat, kalau seandainya dihitung oleh selain Allah, maka itu lamanya selama 50.000 tahun. Nah, jadi kalau misalnya kita bandingkan di dunia, pengadilan di dunia, maka hakim akan memutuskan proses situnya saja itu sangat lama, 50.000 tahun proses pengadilannya. Kalau seandainya hakimnya bukan selain Allah. Lakinnahu Allahu ya'il hukma bainahum bi'adlih wa bimiqdaril qailati fid dunya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu sangat adil, dan ukuran waktu di akhirat nanti itu seperti waktu qailulah, seperti waktu tidur siang di dunia. Sebagaimana Allah mengatakan wa huwa asra'ul hasibin, dan Allah itu sangat cepat proses hisabnya. Tentunya ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, lama waktunya itu selama 50.000 tahun. Kama bada'ahu lahum min syaqawatin wa sa'adatin yawma idzin ya'udun. Ay kama quddira lil insani wa kutiba min al ma'ali ya'udu. Imma an yakuna min ahli as-sa'adah aw an yakuna min ahli syaqawah. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Jadi sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia itu ada yang sengsara hidupnya, ada yang bahagia. Nah, jadi kembali ke sesuai dengan amalnya. Jadi pada endingnya nanti hari kiamat, di akhir ceritanya nanti akan ada dua kelompok. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu kelompok di surga dan satu kelompok lagi di neraka. Ini adalah beberapa keyakinan yang dicantumkan oleh Imam Muzani rahimahullah ta'ala dalam bukunya Syarh Sunnah. Tentunya beliau meyakini ini sebagaimana yang beliau dapatkan dari guru-gurunya, diantaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Artinya, dari kitab ini kita akan mendapatkan informasi bagaimana keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat nanti setelah kematian. Semoga bermanfaat pelajaran pada pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada
pertemuan berikutnya dengan materi yang sama, artinya dengan buku yang sama, yaitu Syarh Sunnah. Dan semoga materi ini bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkannya dan menjadi amal jariah bagi penulisnya dan yang menyampaikannya. Dan kita akhiri, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redaksi siaran dari channel Pendidikan dan Dakwah dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Bimbas Pusat, Yogyakarta. Semoga